Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Alfi Hadiah, NPM 2023406405200 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 4D. Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Arman, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran sekolah dasar berbasis ICT, dan rekan-rekan semua yang menonton video ini. Baik, di sini saya akan mengevaluasi hasil dari ringkasan materi pada pertemuan ketiga. Jadi pada pertemuan ketiga itu telah membahas tentang teori-teori belajar yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. Judul cukup jelas, namun bisa lebih menarik jika diberikan ilustrasi atau pertanyaan pemantik. Nah, pada materi pertemuan ketiga ini menginformasikan bahwa materi ini merupakan bagian dari pertemuan ketiga dalam mata kuliah tertentu, yaitu mata kuliah media pembelajaran sekolah dasar berbasis ICT. Informasi ini sangat penting, tetapi bisa lebih menarik jika diberikan konteks lebih tentang tujuan pembelajarannya. Nah, jadi pada materi ini membahas tentang yang pertama, teori behaviorisme, di mana menurut B.F. Skinner, slide ini mencantumkan teori behaviorisme yang menekankan peran penguatan dalam pembelajaran. Penjelasannya bisa lebih efektif jika diberikan contoh konkret bagaimana ICT dapat diterapkan dalam pendekatan ini. Yang kedua, adanya teori pemrosesan informasi. Menurut Atkinson dan Shiffrin, slide ini mencantumkan teori yang menjelaskan bagaimana informasi itu diterima, disimpan, dan diolah dalam memori manusia. Akan lebih baik lagi jika ada diagram atau ilustrasi untuk memperjelas model ini. Yang ketiga, adanya teori perilaku kognitif. Menurut Robert Gagnon, slide ini membahas teori yang berfokus pada urutan pembelajaran. Sebaiknya diberikan contoh penggunaan ICT yang sesuai dengan pendekatan ini seperti multimedia interaktif. Yang keempat, ada teori sistem dan desain pembelajaran sistematis. Menurut Gagnon dan Bright, slide ini menyoroti bagaimana desain sistematis mendukung pembelajaran berbasis ICT. Penjelasan bisa diperkuat dengan contoh implementasi di dunia nyata. Implikasi teori objektivisme, teori strategi integrasi ICT. Slide ini membahas kapan teori objektivisme itu cocok diterapkan dalam pembelajaran berbasis ICT. Penjelasannya cukup baik, tetapi dapat diperjelas dengan studi kasus atau ilustrasi. Yang selanjutnya ada teori aktivisme sosial. Menurut John Dewey, slide ini menjelaskan pentingnya pengalaman langsung dalam pembelajaran. Contoh penggunaan ICT dalam model ini seperti simulasi, eksperimen, virtual, itu bisa membantu pemahaman kita. Yang selanjutnya ada teori kognitif sosial. Menurut Albert Bandura, teori ini menyoroti pentingnya observasi dan modeling. Slide akan lebih kuat jika diberikan contoh bagaimana ICT memungkinkan pembelajaran berbasis observasi, misalnya seperti video interaktif. Yang selanjutnya ada teori scaffolding. Menurut Lev Vygotsky, slide ini membahas bimbingan dalam pembelajaran. Penggunaan ICT seperti tutor virtual atau sistem adaptif itu bisa menjadi tambahan contoh yang menarik. Dan teori perkembangan anak, menurut Jean Piaget, itu slide ini menyoroti tahapan perkembangan kognitif, di mana sebaiknya ada contoh bagaimana teknologi itu dapat disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak. Dan yang selanjutnya ada teori discovery learning. Menurut Jerome Bronner, discovery learning ini menekankan eksplorasi aktif oleh siswa sehingga bisa diperkuat dengan contoh teknologi seperti game edukasi atau simulasi interaktif. Dan yang selanjutnya terdapat teori multiple intelligences menurut Howard Gardner, di mana slide ini membahas kecerdasan majemuk sehingga teknologi itu bisa disesuaikan untuk berbagai jenis kecerdasan, misalnya aplikasi musik untuk kecerdasan musikalnya. Implikasi teori inquiry terhadap strategi pengintegrasian ICT ini membahas bagaimana pendekatan inquiry cocok dengan teknologi penjelasan cukup baik.
namun bisa diperjelas dengan contoh penerapan yang lebih spesifik lagi. Nah, jadi itu tadi adalah materi dari pertemuan ketiga tentang judul teori-teori pembelajaran berbasis ICT. Dapat disimpulkan dari presentasi ini bahwa berbagai teori belajar memiliki peran penting dalam mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. Setiap teori memberikan pendekatan yang berbeda dalam memahami bagaimana siswa ini belajar dan bagaimana teknologi dapat diintegrasikan secara efektif. Teori objektivisme ini seperti behaviorisme dan pemrosesan informasi itu lebih cocok untuk pembelajaran yang terstruktur dan berbasis keterampilan. Sedangkan teori konstruktivisme itu seperti inquiry dan discovery learning lebih menekankan eksplorasi dan pemecahan masalah secara mandiri. Selain itu, teori sosial dan perkembangan kognitif itu menyoroti pentingnya interaksi dan dukungan dalam proses belajar yang dapat difasilitasi oleh media ICT. Dan seperti media ICT itu seperti simulasi, video interaktif, dan platform kolaboratif. Agar apa? Agar pembelajaran berbasis ICT itu benar-benar efektif. Pemilihan strategi integratif teknologi juga itu harus disesuaikan dengan teori belajar yang paling relevan dengan tujuan pembelajaran. Karakteristik dan jenis materi yang diajarkan presentasi ini memberikan pemahaman yang baik tentang dasar teoritisnya, tetapi dapat ditingkatkan dengan lebih banyak contoh implementasi nyata dan visual pendukungnya. Baik, terima kasih. Saya ucapkan jika ada salah kata dan tutur kata yang tidak disengaja atau maupun yang disengaja, saya mohon maaf. Dan kepada Bapak Arman, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.